ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puspita Manah, calon guru penggerak angkatan 8. Hari ini saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baiklah, untuk saya akan mewawancarainya. Kita ikuti segera di ruangan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Bapak punten ada mengganggu waktu Bapak. Waktu tidak Pak, sebentar untuk wawancara. Mangga. Begini Pak, saya ditugaskan untuk mewawancarai Bapak sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis dengan nilai-nilai kebajikan Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sebagai Kepala Sekolah di SDN Kebon Baru 3 ini ya Pak ya. Mungkin Bapak selama menjadi Kepala Sekolah, apakah ada pernah permasalahan tentang dilema etika dan dilema bujukan moral Pak? Ada tidak Pak? Dilema etika dan bujukan moral tentang maksudnya permasalahan atau misalkan pasti ya di sekolah itu kan ada permasalahan dan Bapak setidaknya harus mengambil keputusan di mana keputusan tersebut ketika Bapak ada permasalahan dua, ketika Bapak itu misalkan di mana satunya itu benar, yang satunya itu benar tuh Pak. Apakah pernah gitu Pak merasa? Ya, untuk dilema etika aja ya. Dilema etika itu benar dengan benar ya. Iya. Jadi baru saja mungkin pekan lalu dan masih jalan minggu ini ya. Jadi gini, saya ada masalah dengan anak yang dia orang tuanya meminta untuk mengundurkan diri dari sekolah, meminta pindah, dan pada waktu itu saya dihadapkan dengan posisi antara mengiyakan dan menolak untuk dipindahkan. Kenapa? Karena berdasarkan hasil pengamatan sepanjang tahun dari dia masih kelas 3 tuh agak dikhawatirkan anak ini drop out gitu. Jadi di sekolah juga jarang sekali masuk, kemudian tiba-tiba dia minta pindah. Nah,
kami melakukan mitigasi kemungkinan ini anak takutnya gitu ya, itu bukan pindah tapi berhenti sekolah gitu. Jadi di antara mengiyakan dan mengtidakkan, sehingga saya mengambil sebuah jalan tengah. Saya menahan dulu waktu itu, dengan catatan kalau memang mau dipindahkan mangga, tapi saya memberikan satu syarat. Syaratnya adalah ada pernyataan dari sekolah yang dituju. Jadi selama belum ada kepastian sekolah yang dituju, saya belum mengizinkan anak ini untuk berpindah tempat. Itu jadi antara satu permintaan orang tua atau apa yang ingin minta pindah. Yang kedua, saya melihat bahwa anak ini khawatirnya adalah tidak dilanjutkan, makanya saya menahan atau menolak untuk dipindahkan. Itu. Berarti keputusannya bahwa Bapak menolak untuk anak tersebut dipindahkan, tapi menahan dulu ya Pak ya tadi. Menahan, ya? lebih ke menahan Itu, sampai satu kondisi di mana dia pasti menemukan sekolah yang dia tujukan. Tuh. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau dilema etika itu benar-benar. Iya. Kalau bujukan moral itu udah pasti Benar, dan satunya pasti salah. Iya. Jadi dalam mengambil keputusan, yang pertama biasanya kalau misalkan memang ada dua hal yang saya lakukan adalah apa istilahnya, mengidentifikasi dulu apakah dia melanggar etika, melanggar hukum, melanggar norma gitu. Siapa saja pelakunya, kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa, itu saya identifikasi dulu gitu. Clear dulu lah gitu, tidak langsung mengambil keputusan, tetapi dilihat dulu situasinya seperti apa. Seperti misalkan ada dua hal yang menyangkut individu. Nah, individunya ini yang terlibat siapa aja, saya cek dulu gitu. Karena dulu ya Pak. Kenapa saya harus tahu? Karena bisa jadi keputusan yang saya ambil itu berdampak bukan hanya individu yang sedang saya tangani gitu. Maka saya harus pastikan dulu siapa saja yang terlibat. Terus kondisinya seperti apa gitu. Itu apa kondisinya memungkinkan untuk saya mengambil keputusan ABCD-nya. Nah, terutama juga saya ingin melihat dulu situasinya melanggar kode etik atau melanggar norma tidak. Kalau melanggar norma sudah jelas itu ada salah satunya adalah bujukan moral gitu kan, seperti itu. Karena kan kalau bujukan moral jelas ada benar ada salah. Ada salah. Ya kalau sudah melanggar regulasi ya sudah itu salah, kapan itu diambil gitu. Kan gitu. Baik Pak, jadi yang Bapak tadi jelaskan bahwa yang pertama tuh diidentifikasinya itu apakah dia melanggar norma atau hukum tidak ya Pak, yang tadi yang Bapak akan lakukan dengan ya. Terus Bapak tadi juga melihat kondisi dan siapa yang terlibatnya juga ya. Terus menurut Bapak ketika menangani antara dilema etika dan bujukan moral, apakah pernah di sekolah ini ada di antara kejadian tersebut di sekolah Bapak yang sedang Bapak di sini? Ada tidak? Contoh yang Bapak pernah di sini gitu, ada tidak di antara kasus dilema etika dan bujukan moral? Ya contoh yang tadi. Ada. Berarti antara ini aja dilema etika aja gitu. Kalau bujukan moral pernah tidak? Kalau bujukan moral. Kalau bujukan moral mungkin seingat saya waktu sekolah ini ya. Iya. Oh iya. Seingat saya mungkin kalau bujukan moral ini pengadaan LKS. Ada orang tua yang meminta saya untuk memutuskan bahwa LKS diadakan di sekolah karena menurut mereka adalah kebutuhan. Tetapi menurut saya setelah saya ukur, saya timbang bahwa penggunaan LKS banyak bukan kekurangan ya, banyak dampak negatif gitu. Sehingga jelas ketika saya mengizinkan untuk mengadakan LKS sudah melanggar karena kan menjual, kemudian juga tidak berpihak pada murid karena LKS jelas bukan berpihak pada murid, sehingga saya akhirnya menolak
untuk melakukan itu ya, karena tadi itu benar salah ya, benarnya itu adalah tidak menggunakan LKS atau Berarti tidak Bapak menjual pernah ya LKS. merasakan gitu ya Pak ya? Ya di sini pernah merasakan. Yang dekat mah itu sebetulnya masih ada lagi, cuman banyak. yang dekat itu. Ini Pak, yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalkan ada dua kasus nih Pak, permasalahannya. Nah, bagaimana Bapak menangani kasus tersebut? Kalau memang gini, tingkat kalau saya di saya tingkat level dulu. Maksud saya gini, ketika memang itu adalah levelnya sekolah dan memang membutuhkan keputusan bersama, maka kami akan mengadakan rembukan bersama, mengambil keputusan bersama-sama. Tapi tetap semua pihak, misalkan saya mengambil guru, mengambil orang tua murid, mengambil komite sekolah dan lain sebagainya, tetapi semua pihak mengajukan semua argumentasi terhadap sebuah keputusan mana yang mau diambil. Itu contohnya kemarin ketika kita mau ada kegiatan apa itu pop kota gitu kan. Nah, pop kota itu kan atau lomba lah. Iya Pak. Lomba lah. Lomba pop kota itu kan tentunya membutuhkan apa segala macam dukungan lah gitu kan. Nah, sehingga kita berembuk gitu kan. Nah, berembuk untuk menyelesaikan permasalahan di antara terutama apa operasional gitu ya, operasional lombanya gitu kan, seperti itu. Saya undang tuh orang tua, saya undang juga guru-guru, ini bagaimana menyelesaikannya bersama-sama gitu kan. Nah, itu kalau di level sekolah. Tetapi kalau misalkan ada memang perlu saya ambil tindakan, tentunya yang saya lakukan terlebih dahulu adalah seperti tadi dulu, saya mengidentifikasi dulu tentunya. Setelah mengidentifikasi, menjelaskan dulu permasalahan apa, saya akan mencoba. Kalau benar-benar manapun yang saya pilih sebenarnya sama aja, nilainya benar, keputusan saya akan benar gitu. Nah, kalau misalkan benar-benar udah jelas apapun yang saya ambil itu tidak akan ini karena benar-benar sih Semuanya benar. iya. Tetapi kalau misalkan ya contoh tadi kayak anak-anak yang tadi minta pindah, saya tahan pun saya punya solusi gitu kan, dia tahan di sini saya punya solusi. Dan itu juga benar gitu, karena ini kan anak. Tetapi kalau misalkan saya lepas pun itu benar juga, karena memang itu adalah hak anak, bukan hak anak ya, lebih tapi tetap saya kawal gitu. Nah, kalau ini dua ini juga tetap saya ini kan, saya coba atau mungkin dengan teman-teman saya coba untuk buka, ada nggak alternatif jawaban lain itu sebagai apa namanya ya alternatif solusi lah. Saya tawarkan alternatif solusi gitu. Kalau misalkan diambilnya oleh siapa? Nah, biasanya kalau misalkan memang harus bareng-bareng. Berarti dirembukin sama warga sekolah ya Pak? Sama yang terlibat. Oh, sama yang terlibat. Sama yang terlibat. Makanya tadi saya identifikasi dulu. Siapa saja yang terlibat nih gitu. Iya. Gitu. Kalau misalkan memang tadi levelnya sekolah berarti terlibat semua, maka saya undang semuanya. Tetapi kalau misalkan personal, guru dengan guru dengan siswa, orang tua murid pribadi, maka seperti yang ke orang tua tadi juga saya tawarkan begitu, itu solusinya. Nanti kita kan ambil bersama-sama. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk masalah permasalahan yang tadi, misalkan kayak dilema etika, langkah-langkah yang seperti apa? Ya, atau prosedurnya tuh Pak? Prosedurnya ya tadi, mengidentifikasi dulu, gitu kan, sama. Mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian baru merencanakan solusinya seperti apa gitu kan. Jadi baru nanti pengambilan keputusan. Ya, Pak ya. Iyalah. Mengidentifikasi dulu. Itu penting karena kalau kita langsung membuat sebuah keputusan dalam sebuah masalah, artinya tergesa-gesa, jangan sampai kita salah menanggapi sebuah masalah gitu. Jadi masalah itu kan bisa jadi ini masalah, bisa jadi bukan masalah sebenarnya gitu. Makanya ketika timbul sebuah persoalan itu identifikasi dulu gitu. Apa masalahnya, siapa yang terlibat, bagaimana kondisi keadaannya itu harus. Sehingga nanti pada saat membuat keputusan pun berdasarkan masalah yang muncul gitu.
Misalkan Pak, jika ada dua masalah tersebut antara benar dengan benar, menurut Bapak yang lebih penting itu misalkan gitu ya. Contoh. Apakah contoh? Ya saya nggak tahu Bapak contohnya seperti apa di sini. Maksudnya gini, Bapak pernah punya permasalahan dua nih misalkan ya Pak ya. Terus Bapak yang ambil itu yang lebih pentingnya dulu ataukah semuanya harus dikerjakan dua-duanya untuk menyelesaikannya itu? Tergantung masalahnya apa dulu. Oh begitu. Jadi dilihat dari Kalau masalahnya misalkan dua masalah itu berdasarkan waktu, ya ya jangka pendek pasangan jangka panjang. jangka panjang, iya. Saya melihat dulu yang mana yang lebih baik, yang mana yang urgent, Yang pentingnya. yang penting dulu gitu. Kalau misalkan jangka panjang, kalau memang masih bisa ditunda dampaknya, sudah saya ambil yang jangka pendek dulu. Kalau antar individu dengan kelompok, nah, saya lihat dulu gitu, mana yang berdampak. Terus atau kalau misalkan apa ya? Ya dua masalah itu ya kita lihat dulu mana yang paling berdampak, mana yang paling urgent dulu. Yang paling pentingnya ya Pak Yang ya? paling penting dan diutamakan dampak itu yang harus dilihat itu siswa. Kalau di sekolah. Siswanya dulu Siswa yang lebih dulu. penting ya Pak ya? Siswa dulu. Jadi dampak ke siswanya seperti apa dulu? Itu yang dilihat dulu itu. Itu. Setelah itu baru ke guru atau lingkungan atau warga sekolah. Berarti mementingkan siswa dulu, Iyalah. baru guru ya Pak ya? Siswanya dulu. Siswa dulu. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah, yang dilihat adalah Siswanya dulu siswa dampaknya. dulu, dampak siswa dulu. Nah, ini kalau bermasalahnya di sekolah ya. Nah, baru ke guru dan warga sekolah. Baru nanti ke eksternal masyarakat misalkan seperti itu. Ngelihatnya dampaknya mana gitu. Kalau berdampak kepada siswanya nggak bagus, dilihat mana yang paling nggak bagus. Kita ambil yang apa istilahnya ya? Kita ambil yang paling sedikit berdampak ke siswa, paling sedikit berdampak buruk ke siswa. Iya. Jadi intinya kita melihat siswa dulu, kepentingan siswanya dulu Betul, ya Pak ya. betul. Yang Harus paling kesana. dampaknya kecil gitu Ya. ya. Toh kan sekarang kan memang paradigmanya begitu, Iya. berpusat pada Ada anak siswa. murid gitu, Iya. pada peserta didik gitu. Jadi lihatnya itu dulu lah. Nah, menurut Bapak apa saja hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya, kalau saya biasanya memang di sini melakukannya bertingkat, Bu. Iya Pak. Nah, jadi kalau tadi konteks masalahnya di kelas, saya selalu mendirikan teman-teman saya di sini, guru-guru saya, ya sebisa mungkin untuk bisa menyelesaikan di kelas. Nah, nanti kalau misalkan sudah tidak bisa di kelas, bermasalahnya sekait dengan orang tua, diselesaikan dengan orang tua, nggak bisa, baru diselesaikan di Dewan Guru. SOP-nya begitu sih, Bu. Tidak dengan saya, dan saya membuat keputusan itu adalah terakhir. Gitu. Terakhir itu kalau sudah memang saya harus turun. Nah, biasanya saya mencoba untuk ya memang ada misalkan guru atau orang tua misalkan, Pak ada masalah ini, ya paling saya silakan coba dicobakan ini dulu. Dicobakan dirapatkan dulu, dicobakan dimusyawarahkan dulu. Coba dipanggil anaknya dulu. Coba dipanggil orang tuanya dulu apa hasilnya. Sebenarnya menangani itu seperti itu tuh. Jadi ada permasalahan dengan anaknya begini. Kalau misalkan dikeluarkan akan begini, karena dalam tanda kutip memang anaknya salah gitu. Tapi kan kita ngelihat ada dua hal. Ya misalkan di situ anaknya misalkan mencuri. Iya. Tuntutan orang tua dikeluarin tuh. Iya. Nah, dikeluarin itu dampaknya seperti apa? Saya lihat dulu, saya ukur dulu. Nah, akhirnya gurunya saya minta untuk ngobrol dulu sama anaknya. Nah, nggak dapat data, ngobrol sama orang tuanya. Sama juga nyerah, akhirnya baru ke saya. Terakhir saya tuh. Itu juga sudah ngobrol dengan orang tua apa segala macam. Terakhir saya buat komitmen tuh bertiga. Saya gurunya dengan orang tuanya dan anaknya. Gitu. Nah, alhamdulillah sekarang yaitu terjadi perubahan terhadap anak dan juga perubahan sikap orang tua kepada anak tersebut, kan itu penting. Berarti sebelum Bapak guru tersebut dulu yang menyelesaikan ya Pak? Ya, di dalam satu masalah itu ya, walaupun sebenarnya masalah lainnya ti anak itu masih aja ada ya. Itu. Begini Pak, menurut Bapak apa saja tantangan-tantangan Bapak selama mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Kalau kasus dilema etika, tantangan yang paling berat itu adalah dampak. Karena setiap keputusan itu pasti berdampak. Dari dua keputusan yang mau kita ambil, yang namanya dilema etika, salah satu kita ambil dampaknya
juga apa ya? Tadi ada baik ada buruk gitu maksudnya. Setiap yang kita ambil tuh pasti ada buruknya tuh. Iya, Pak. Nah, buruknya itu kan berdampak tuh. Nah, tantangan saya adalah bagaimana ketika ini saya ambil keputusan, dampak buruknya juga muncul, dan ini harus saya atasi agar taruhlah misalkan ke personal, Iya. taruhlah misalkan berdampak kepada guru, Iya, Pak. taruh atau berdampaknya kepada orang tua, taruh berdampaknya kepada murid. Nah, si dampak ini yang paling berat adalah bagaimana agar rasanya tidak terlalu terasa gitu. Mm-mm. Itu tantangan saya. Gitu. Jadi dari dampaknya dulu ya, Pak ya. Ya, dampaknya yang paling terasa. Yang kedua mungkin kalau mau saya bilang adalah bagaimana kita namanya dua keputusan, ada pro ada kontra tuh pasti di situ. Iya. Mengkomunikasikan dengan yang tidak setuju dengan keputusan itu juga merupakan tantangan tersendiri karena meyakinkan orang untuk menerima segala keputusan, apalagi keputusan bersama itu kadang-kadang Iya. gampang di mulut, susah dilakukan. Iya, Pak. Pasti, Pak. Kan setiap kepala beda pendapat, Pak. Pasti ada yang setuju dan pasti ada yang tidak ya, Pak ya. Kan itu sulit tuh Bu. Kalau Iya. misalkan setelah kita mengambil sebuah keputusan bersama, nah yang tadinya tidak setuju dengan keputusan ini nih, itu harus diyakinkan bahwa ya ini adalah keputusan bersama. Berarti tantangan buat Bapak ya. Jelas. Gitu. Karena orang tuh melaksanakan sebuah keputusan dengan penuh tanggung jawab itu juga kadang-kadang tetap ego. Semua punya ego, termasuk saya pribadi. Semua punya ego, dan ketika egonya yang dimunculkan, itulah sebuah tantangan buat kita untuk menjelaskan bahwa ini tuh kita bareng-bareng. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak ketika memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu untuk mengatasi penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Maksudnya saya tuh, apakah ada jadwal tertentunya, Pak, untuk mengatasi kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika ini, kalau dalam supervisi itu masuknya ke supervisi klinis, Bu. Itu. Berarti terjadwal atau langsung dilakukan di ketika itu? Enggak, kalau supervisi klinis jelas tidak terjadwal. Tidak terjadwal. Iya, karena masalah dilema etika itu permasalahan yang munculnya ya temporal, gitu, tidak insidental lah ya, dia tidak muncul secara terjadwal. Kebayang nggak ada masalah dijadwalin gitu? Enggak, iya. Ada nih masalah nih, nanti buat Januari masalahnya ini gitu. Berarti tidak terjadwal kan ya, Pak ya? Iya, ya gitu Iya. gitu. Kalau untuk penyelesaian ini nggak bisa. Berarti bentuk prosedurnya apa, Pak? Prosedurnya ya itu tadi, kalau udah sebuah permasalahan datang, Coaching gitu ya? Bisa coaching. Iya. Tapi saya ini agak berat kalau untuk coaching. Hmm, Jadi di sini gini, saya menerapkan coaching, tetapi berat untuk menerapkan coaching karena butuh waktu untuk meyakinkan guru menemukan potensi. Kalau ke guru ya, iya, Pak. butuh waktu juga untuk ke lingkungan sekitar, di sini warga, untuk melakukan itu, menemukan potensi diri. Sama juga dengan peserta didik. Jadi apa yang saya lakukan? Ya semi coaching lah. Karena apa? Karena ujung-ujungnya juga pasti ada Bapak bisa aja. saya masuk, Iya, iya, pendapat iya. saya masuk. Kan kalau coaching kan munculnya dari sendiri, Iya. dari potensi diri. Dia masalahnya dimunculin sendiri, solusinya dimunculin sendiri kan gitu. Jadi kayak orang nanya jawab sendiri kan gitu. Itu coaching kan gitu. Iya, Jadi makanya barangkali Bapak. yang paling penting adalah ngebangun bagaimana teman-teman sekarang mulai mau merefleksi diri sebenarnya. Makanya yang sekarang saya jadwalin bukan itu, saya jadwalkannya refleksi. Refleksi. Terjadwal sih di sini sebetulnya seminggu tuh harusnya ya setiap akhir pekan itu kita merefleksi. Iya. Walaupun pada kejadian kan perencanaannya namanya, walaupun pada kejadiannya kadang-kadang geser ke hari Rabu, kadang hari Kamis. Karena tergantung saya ada di sininya gitu kan. Seperti itu. Berarti tidak harus hari Sabtu ya, Pak ya? Tidak hari Sabtu, tapi guru tidak menyadari bahwa itu dijadwal sementara mah. Jadi gini, saya di sekolah ini saya mencoba untuk menerapkan bahwa penjadwalan, pengkondisian, penstrukturan itu nanti setelah teman-teman itu terbiasa dengan kegiatan yang nanti akan saya jadwalkan. Mm-mm. Terbiasa dengan kayak tadi coaching, terbiasa dengan tadi refleksi bareng-bareng Refleksi gitu. bareng-bareng. Terbiasa karena saya sebenarnya punya program namanya refleksi mingguan lah gitu ya. Jadi dia kumpul gitu.
curhat gitu. Sudah dilakukan selama ini Bapak. Selama ini saya judulnya briefing. Judulnya. Padahal refleksi. Padahal saya tuh di dalamnya polanya adalah itu gitu. Kenapa? Karena kalau disebut refleksi itu akan timbul pertanyaan saya harus ngapain gitu. Iya Pak. Gitu. Tapi kalau briefing guru-guru tuh hadir lah gitu. Walaupun nanti ujungnya saya nanya kelas 1 ada masalah apa. Ada yang mau diungkapkan di kelas 2. Terus kadang-kadang nggak nemu sama sekali tuh. Ya itu tadi belum terbiasa. Jadi itu adalah salah satu program Bapak ya. Salah satu program kita. Makanya di Kebon Baru 3 ini di tahun pertama ini kita kasih judul Zaman Berburu dan Meramu. Berarti Kita itu tuh lagi menemukan pola gitu. Salah satunya adalah tadi itu. Sehingga untuk program-program semacam supervisi klinis, supervisi akademis. Jangankan itu supervisi akademis saja, saya mau datang ke kelas itu pada gemetar semua. Padahal seharusnya di supervisi itu tidak seperti itu sikapnya gitu. Santai aja. Karena toh kita tujuan utamanya adalah memperbaiki proses pembelajaran. Iya. Sekarang lagi ini apa ya? Lagi supervisi akademis sih Pak ya? Sudah Minggu-minggu selesai kayaknya Sudah kalau selesai. tidak salah sama kita tuh. Iya, sudah. Sudah selesai semuanya Pak. Sudah selesai. Bagaimana Pak menurut Bapak setelah Bapak supervisi guru-guru? Adakah permasalahan gitu Pak? Permasalahan banyak, Bu. Banyak. Permasalahan Iya. Contohnya banyak. Pak? Permasalahan terutama gini sebetulnya. Di guru-guru kami apakah itu mungkin karena saya kunjungin atau bagaimana? Cuman di guru-guru kami itu tampak seharusnya muncul di RPP di rancangan pada saat pelaksanaan kok hilang Oh, gitu. mungkin Padahal udah lupa. RPP-nya mau udah bagus gitu kan, tetapi hilang gitu. Ya, ya mungkin lupa Pak gurunya. bisa jadi. Karena gemetar mungkin. Bisa jadi. Nah itu makanya pembiasaan tadi bahwa yang namanya supervisi, yang namanya kunjungan kepala sekolah ke kelas itu adalah hal yang biasa, tidak untuk nyari salah, Iya betul. tapi untuk memperbaiki proses pembelajaran itu. Berarti ada program Bapak di mana ketika setiap hari Sabtu atau weekend bahwa merefleksikan bersama guru-guru itu adalah salah satu bentuk Bapak untuk bagaimana apakah guru tersebut ada punya masalah atau tidak ya Pak ya? Ya. Nah, hanya pelaksanaannya akhirnya tidak setiap hari Sabtu. Iya, karena itu hanya rencana ya Pak ya. Setiap minggu kita tetap Ada gitu ya. adakan, hanya guru juga tidak merasakan bahwa itu program itu sedang jalan. Baik Pak. Nah, menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada tidak? Di sekolah ini tentunya ada, Bu. Saya pada saat mengambil keputusan, karena saya juga warga baru di sini juga, maka saya tentu akan meminta bantuan warga lama. Oh iya. Berarti warga lama dulu ya Pak ya? Ya, dengan guru. Itu yang di Warga lama itu maksudnya guru Pak? ya, Oh gitu. yang lama di sini maksudnya. lama. Jadi guru yang sudah bertahun-tahun di sini. Dikiranya gitu. warga yang di sini gitu Pak, warga lama di sini. Maksudnya guru senior lah ya yang ada di sini ya? Iya, yang sudah lama ada di sini lah. iya. Artinya sudah paham Sudah lama di sekolah. bagaimana orang tua, murid, bagaimana masyarakat yang ada di sini. Itu guru saya. Kemudian kalau dari luar, bukan luar ya sebenarnya, warga sekolah lainnya, tentunya yang saya minta bantuan adalah komite sekolah dan jajarannya. Karena kami komplek, maka kalau ada permasalahan munculnya di luar sekolah dan masih ada komplek, maka kita akan bicara dengan komunitas kepala sekolah di komplek. Itulah Berarti, mungkin yang membantu saya untuk dalam pengambilan keputusan. nah untuk gurunya tersendiri dilibatkan semua nggak Pak? Soalnya Nggak tadi sendiri, Bapak, Bu, nggak sendiri gurunya. iya maksudnya gini Pak, Bapak tadi menjelaskan bahwa yang pertama yang Bapak yang membantu itu adalah guru yang lama ya. Nah untuk guru yang di antara guru yang Bapak adanya sih ikut membantu tidak? Tadi pertanyaan awalnya hanya- gimana? Tadi Pertanyaannya itu bahwa adakah seseorang yang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? pertanyaannya adakah seseorang kan? Maka saya bilang ada seseorang. Oh gitu, iya. Faktor-faktor yang membantu, ya itu faktor-faktor yang membantu tadi Maksudnya itu saya- adalah guru. Apakah guru lama saja gitu tuh? Guru yang sudah lama Nah, saja. kan saya tadi bilang kalau misalkan ini ada komite sekolah, Oh iya. guru baru
Kan tadi mempermudah ya. Iya, yang Karena mempermudah. pertanyaan kuncinya adalah mempermudah, maka yang mempermudah untuk dalam pada saat penyelesaian masalah mah bareng-bareng semua. Nah, gitu, Hanya iya. untuk mempermudah pemahaman masalah adalah dengan guru yang sudah lama di sini Oh menurut iya saya. ya Pak. Gitu. Kalau dengan orang tua kan saya nggak bisa baca tuh. Yang bisa baca adalah komite sekolah gitu. Mempermudah kan. Gitu. Baik Pak. Yang terakhir ya Pak. Dari semua hal yang Alhamdulillah sudah terakhir. telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya dalam membuat sebuah keputusan yang mengandung dilema etika itu sulit, berat. Tetapi ketika kita mengambil sebuah keputusan dan memang kita pastikan, kita yakini itu memang mengandung dilema etika, maka apapun keputusan itu, asalkan memang keputusan itu demi kepentingan bersama dan diputusin bersama, nah, harus yakin dengan keputusan itu, seluruh pihak harus bisa melaksanakan keputusan itu. Itu sih yang saya pelajari. Baik, berarti semuanya harus bisa. Tapi tadi harus dipastikan bahwa masalah itu adalah memang mengandung dilema etika. Jadi kadang kan banyak gitu ya dari kita ketika mengandung dilema etika itu kita sulit mengambil keputusan sehingga akhirnya tidak mengambil keputusan. Nah, tetapi kalau misalkan kita sudah identifikasi bahwa ini masalah adalah mengandung unsur dilema etika, yakinlah bahwa apapun keputusan itu adalah benar. Gitu. Yang harus diyakinkan adalah seluruh pihak mau mengikuti keputusan. Itu saja sih kalau misalkan ada masalah. Berarti kesimpulannya ketika keputusan itu diambil, semua pihak harus ikut menjalankan semuanya ya Pak? Iya. Iya. Makanya pengambilannya tidak boleh sendiri atau sewenang-wenang gitu. Harus seluruh pihak sebisa mungkin. Terkecuali memang sudah urgent, memang harus diambil posisi oleh pimpinan di sekolah. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas semua penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan nggak jelas, jadi nanya lagi nanti. Nggak apa-apa kan, sering ngobrol, sering kesini. Iya Pak, iya Pak. Ya. Ini benar-benar apa ya, penjelasannya sudah ini Pak, sudah komplit, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Karena saya alumni guru penggerak, kalau bukan alumni guru penggerak, susah jawabnya itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Siap. Maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Mangga Pak pamit undur diri dulu. Siap, Assalamualaikum Mangga. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.